Wanita itu turun dari mobil mewah dengan langkah angkuh. Tak tahu bahwa pria lusuh yang tengah memperbaiki mobilnya adalah pria yang dulu pernah dia tangisi. Pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Tapi kini, mengapa hati ini kembali bergetar? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan pria itu selama ini? Absen dulu, penonton. Tulis di komentar, aku nonton dari kota. Yuk absen kotamu sekarang juga. Siapa tahu kisah ini terjadi di kotamu sendiri. Langit Jakarta pagi itu mendung. Tapi di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, aura kekuasaan justru menyala terang. Ruangan itu penuh kaca, memantulkan siluet seorang wanita yang berdiri menghadap jendela dengan tangan menyilang. Sosok itu adalah Nadia Siregar, 32 tahun, CEO muda PT Arta Langit Property, perusahaan yang dalam 5 tahun terakhir naik daun berkat ide-ide briliannya. Rambutnya yang hitam sebahu disanggul rapi. Blazer putih yang membalut tubuh rampingnya mencerminkan keanggunan sekaligus ketegasan. Tapi di balik penampilannya yang sempurna, tersimpan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Pagi itu, Nadia memandangi langit abu-abu sambil menggenggam cangkir kopi hitam. Pandangannya tajam, tapi dalam sorot matanya yang teduh, ada kekosongan yang tak bisa ditutupi. Sejak bercerai dari suaminya 5 tahun lalu, hatinya seperti dinding batu, tak bisa ditembus siapapun. Bagi dunia luar, dia wanita sukses. Tapi bagi dirinya sendiri, dia adalah korban dari pengkhianatan yang mengubah hidupnya selamanya. Dulu, Nadia pernah percaya pada cinta. Ia menikah muda, usia 26 tahun, dengan pria yang saat itu tampak sederhana namun penuh ambisi, Raka Ardiansyah. Pria itu datang ke hidupnya membawa harapan. Ia pintar berbicara, ringan tangan, dan tampak tulus. Mereka membangun segalanya bersama dari bawah. Raka membuka bengkel kecil. Nadia bekerja di bagian keuangan perusahaan properti milik pamannya. Bersama, mereka bermimpi besar. Namun semua itu berubah ketika Raka mulai berbisnis dengan investor luar. Ia mulai sering pulang larut, mengangkat telepon dengan suara pelan, dan menghindari pandangan Nadia saat berbicara. Sampai akhirnya Nadia melihat sendiri. Dengan mata kepala, Raka keluar dari hotel bersama wanita lain. Dunia Nadia runtuh. Yang lebih menyakitkan, saat ia konfrontasi, Raka tak menyangkal. Ia malah menyalahkan keadaan, menyalahkan pernikahan, menyalahkan mimpi yang katanya membebani. Maaf, aku nggak bisa hidup dalam bayang-bayang kamu terus, Nat. Aku butuh ruang untuk berkembang. Kalimat itu terngiang terus di telinganya sampai hari ini. Kalung berbentuk cincin kawin yang dulu Raka berikan di hari ulang tahun pernikahan pertama mereka, dilemparkan Nadia ke wajahnya. Hari itu juga ia mengajukan gugatan cerai. Ia keluar dari rumah kecil yang dulu mereka bangun bersama, tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, Nadia membenamkan diri ke dalam pekerjaan. Ia naik jabatan cepat, menggantikan pamannya yang pensiun dini karena stroke. Dalam 2 tahun, ia menjadi direktur keuangan. 2 tahun berikutnya, ia diangkat jadi CEO karena berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Dunia memujanya. Media menulisnya sebagai wanita besi dari Jakarta. Tapi hanya Nadia yang tahu, keberhasilannya dibangun di atas reruntuhan perasaannya sendiri. Ia tak pernah lagi membuka hati. Setiap pria yang mencoba mendekat, ia tolak secara halus. Ia belajar tersenyum dalam tekanan, tertawa di depan rapat, tapi malam-malamnya sepi. Ia tak punya sahabat dekat. Asistennya pun tahu batas. Satu-satunya orang yang masih dekat dengannya adalah sang ayah, yang kini terbaring lemah di rumah sakit akibat stroke kedua. Tiba-tiba suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Maaf Bu Nadia, mobilnya sudah disiapkan untuk ke proyek kawasan Serpong, ujar asistennya dari balik pintu. Baik, saya turun sekarang. Nadia menegakkan tubuhnya. Ia menyambar tas dan kunci mobil tanpa ekspresi. Setiap hari ia menjalani rutinitas yang sama. Rapat, survei lokasi, negosiasi. Tapi pagi itu berbeda. Hatinya gelisah tanpa alasan. Saat lift turun menuju lobi, bayangan masa lalu kembali mengusik. Raka, dengan tatapan matanya yang dulu ia cintai. Kalung yang tak pernah kembali. Kata-kata maaf yang tak pernah datang. Dan rasa sakit yang tak pernah benar-benar sembuh. Langkah Nadia mantap keluar dari lift, menembus lorong lobi mewah yang sunyi. Ia tak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, di jalanan biasa, ia akan bertemu kembali dengan potongan hidup yang telah ia kubur dalam-dalam. Bukan sebagai CEO dengan pengaruh besar,
tapi sebagai seorang perempuan yang pernah dikhianati dan masih mencari jawabannya. Langit yang mendung di Jakarta pagi itu berubah menjadi gerimis saat mobil hitam mewah tipe SUV yang ditumpangi Nadia meluncur keluar dari basement gedung kantor. Jalanan mulai padat, seperti biasa. Sopir pribadi Nadia, Pak Herman, menyetir dengan tenang sambil melirik kaca spion sesekali, memeriksa ekspresi majikannya yang duduk diam di kursi belakang dengan kepala sedikit bersandar ke kaca jendela. Hujan mulai turun pelan. Nadia menghela napas panjang, mengamati butiran air yang menempel di kaca jendela. Ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan di dalam dadanya sejak pagi tadi. Entah kenapa ia merasa akan bertemu sesuatu, atau seseorang yang selama ini ia hindari. Tapi ia terlalu sibuk untuk memberi makna pada firasat. Mobil memasuki kawasan perbatasan Jakarta Selatan menuju arah Serpong. Jalanan menjadi lebih lengang, tapi juga mulai rusak di beberapa bagian karena proyek pelebaran jalan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kap depan. Tok, tok, brak. Mobil limbung. Pak Herman menepikan ke bahu jalan. Mohon maaf, Bu Nadia. Sepertinya ada yang bermasalah dengan mesinnya, katanya sambil membuka pintu dan turun memeriksa. Nadia tetap duduk di dalam mobil. Ia membuka ponsel, mengetik cepat ke asisten kantor, kemungkinan terlambat. Mobil bermasalah. Belum sempat ia menekan kirim, terdengar suara ketukan pelan di jendela sebelah kanan. Seorang pria berdiri di samping mobilnya. Tubuhnya kurus. Jaket abu-abu yang ia kenakan tampak basah, robek sedikit di bagian siku. Wajahnya tertutup sebagian oleh masker lusuh, namun mata coklatnya tampak jelas, sayu dan lelah. Tangannya menunjuk ke kap mobil, lalu mengacungkan jempol seolah ingin menawarkan bantuan. Pak Herman yang masih berjongkok di sisi mesin mengangguk. Biar dia bantu, Bu. Tadi saya lihat dia bantu perbaiki motor tetangga tadi pagi. Kayaknya paham mesin. Nadia sempat ragu. Ia menatap pria itu sekilas. Ada yang terasa aneh di dadanya. Ada semacam rasa kenal, entah dari mana. Silakan, ucap Nadia pelan, membuka sedikit kaca jendela. Pria itu mengangguk sopan. Ia lalu membuka kap mesin, menunduk, dan mulai memeriksa bagian dalam. Jemarinya yang kotor tampak cekatan. Gerak tubuhnya luwes, tidak asal-asalan. Ada ketelitian dalam caranya menyentuh kabel-kabel dan memeriksa komponen mesin yang asing bagi kebanyakan orang. Nadia memperhatikannya dari balik kaca, diam-diam. Wajah pria itu menunduk dalam. Hujan membuat ujung rambutnya basah dan menetes di atas kap mobil. Saat ia sedikit membungkuk, lehernya terlihat jelas, dan di sana tergantung sebuah kalung logam kecil berbentuk cincin. Nadia terperangah. Matanya tak berkedip menatap kalung itu. Itu, kalung yang ia berikan di ulang tahun pernikahan mereka. Kalung yang ia lemparkan dengan amarah di hari terakhir mereka sebagai suami istri. Kalung itu unik, berbentuk cincin emas putih kecil yang tergantung pada rantai baja tipis. Tak ada duanya. Dunia Nadia seperti berhenti. Suara hujan hilang. Udara di dalam mobil berubah dingin. Ia menoleh cepat ke arah wajah pria itu yang masih tertutup sebagian oleh masker dan rambut acak. Jantungnya berdebar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tidak mungkin, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Tapi batinnya tahu. Tubuhnya tahu. Insting terdalamnya tahu. Kalung itu bukan hanya sekadar benda. Itu adalah bagian dari cerita yang ia kubur bertahun-tahun. Sementara itu, pria itu menutup kembali kap mesin, lalu menunduk sedikit ke arah jendela. Ia berbicara, suaranya serak dan dalam. Sudah bisa dicoba, Bu. Tadi ada kabel yang kendor. Saya pasang ulang. Nadia membuka kaca sedikit lagi. Kini ia bisa melihat wajah itu lebih jelas. Meski lelah, kurus, dan tua beberapa tahun dari terakhir ia lihat, tapi mata itu, sorotnya masih sama. Raka. Nama itu menghantam dadanya seperti badai. Ia membeku. Bibirnya bergetar, namun tak satu kata pun keluar. Raka hanya menunduk, sedikit mengangguk, lalu berbalik meninggalkan mobil dengan langkah pelan tanpa meminta bayaran sepeser pun. Pak Herman menghidupkan mesin. Menyala. Alhamdulillah. Hebat juga tuh orang, gumamnya sambil kembali masuk ke dalam mobil. Tapi Nadia tak berkata apa-apa. Ia menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. Hatinya porak-poranda. Dunia yang sudah ia bangun setinggi ini tiba-tiba roboh oleh satu kilasan masa lalu yang datang tanpa undangan.
Oleh pria yang dulu ia pikir sudah mati dalam ingatannya, namun nyatanya masih hidup, dalam wujud yang tak pernah ia duga. Mobil kembali melaju pelan. Tapi dalam dada Nadia, keraguan dan gejolak justru mulai melaju lebih cepat dari apapun. Mobil kembali melaju di tengah rinai hujan, namun hati Nadia tak lagi tenang. Ia duduk kaku di jok belakang, memandang keluar jendela tanpa benar-benar melihat. Bayangan kalung itu masih menggantung di pelupuk matanya, seakan tak mau pergi. Setiap detailnya, cincin kecil berlapis perak dengan goresan halus berbentuk inisial N dan R, begitu jelas. Tidak mungkin ia salah. Kalung itu milik Raka, mantan suaminya, pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Tubuh Nadia mulai gemetar pelan. Tangannya mencengkeram pinggir kursi, berusaha mengendalikan napas yang mulai tak beraturan. Ia ingin menyangkal. Ia ingin meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi logika tak bisa melawan apa yang hati yakini. Itu Raka, pria yang telah ia tinggalkan 5 tahun lalu. Kini kembali muncul, bukan sebagai lelaki sukses seperti yang dulu ia bayangkan, tapi sebagai pria lusuh di pinggir jalan memperbaiki mobilnya. Nadia menutup mata, tapi justru kenangan itu datang bergulung. Malam itu, saat hujan deras membasahi atap rumah kecil mereka, ketika Nadia membuang kalung itu ke wajah Raka dengan amarah dan air mata. Kalau kamu cinta sama dia, nikahin dia. Jangan pura-pura sayang sama aku, bentaknya waktu itu. Lalu ia keluar dari rumah dan tak pernah kembali. Tapi sekarang, kalung itu masih ada. Kalung yang seharusnya hilang, terlupakan, dibuang. Tapi tidak, Raka masih menyimpannya. Kenapa? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Menusuk-nusuk batin yang selama ini ia tutup rapat dengan dinding keangkuhan. Pak Herman sempat bertanya apakah Nadia ingin mampir ke kafe terdekat untuk menenangkan diri, tapi ia hanya menggeleng pelan. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Bibirnya terkunci. Kepalanya penuh. Ia hanya ingin cepat sampai kantor, masuk ruangannya, dan mengunci diri dari dunia. Saat tiba di basement kantor, Nadia langsung turun tanpa banyak bicara. Ia berjalan cepat menuju lift, lalu naik ke lantai teratas tanpa ditemani siapapun. Sepanjang perjalanan, detak jantungnya berdentum seperti genderang. Ada rasa takut, marah, sekaligus getir yang tak bisa ia definisikan. Sesampainya di ruangan, ia mengunci pintu, melepas blazer, lalu duduk di kursinya. Pandangannya kosong, seolah seluruh kekuatan yang selama ini ia banggakan, ketegasan, wibawa, kendali diri, semuanya hancur hanya karena seuntai kalung. Ia meraih laci di bawah meja, membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya tersimpan foto-foto lama yang seharusnya sudah ia buang. Tapi entah kenapa, saat pindahan kantor 2 tahun lalu, ia justru menyimpan kembali kenangan-kenangan itu. Mungkin karena bagian dari dirinya masih enggan sepenuhnya melupakan. Tangan Nadia bergetar saat menarik satu foto. Itu foto pernikahannya dengan Raka. Wajahnya tertawa bahagia, dikelilingi bunga dan keluarga. Raka memeluknya dari samping, mengenakan jas sederhana dengan senyum yang tampak tulus. Foto itu membakar dadanya. Kenapa kamu muncul lagi sekarang? Bisik Nadia pelan, nyaris seperti gumaman kepada dirinya sendiri. Ia menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Riasan wajahnya tampak sempurna, tapi hatinya tercerai-berai. Apakah ini karma? Apakah ini cara Allah mengujinya? Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. 5 tahun terakhir, ia membangun benteng setinggi mungkin untuk melindungi diri. Ia sukses, kaya, dihormati. Tapi saat bayangan masa lalu datang tanpa aba-aba, benteng itu runtuh begitu mudah. Apakah itu pertanda bahwa lukanya belum sembuh? Atau justru, ia belum benar-benar ikhlas melepaskan? Bayangan kalung itu terus menghantui. Ia ingin tahu, kenapa Raka masih menyimpannya? Apakah karena rasa bersalah? Atau ada sesuatu yang belum pernah terucap selama ini? Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Bukan karena benci, tapi karena rindu yang muncul dari tempat yang bahkan ia tak tahu masih ada. Nadia menangis. Air mata itu jatuh begitu saja tanpa bisa ia tahan. Padahal ia sudah lama tak menangis. Terakhir ia menangis saat ayahnya dilarikan ke IGD dan ia sendirian menandatangani surat operasi. Tapi kini, hanya karena seutas kalung, hatinya ambruk. Nadia menutup kotak kayu itu, mengunci laci, lalu berdiri. Ia berjalan ke kaca, memandang langit Jakarta yang kini cerah setelah hujan.
Ada rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Ada dorongan untuk mencari tahu lebih jauh. Tapi dalam waktu yang sama, ada ketakutan yang membelenggu. Bagaimana jika Raka kembali bukan untuk menebus, tapi justru menghancurkan lagi? Atau lebih menakutkan lagi, bagaimana jika Raka tak pernah benar-benar pergi dari hatinya? Udara sore Jakarta menebarkan aroma tanah basah. Hujan sudah reda sejak siang, tapi bekas genangan masih terlihat di pinggiran trotoar. Langit berwarna abu keemasan, cahaya senja memantul di gedung-gedung kaca, menciptakan suasana murung yang seolah sengaja dirancang semesta untuk memperkuat kekacauan dalam hati Nadia. Sepulang kantor, tubuhnya dibawa oleh langkah yang entah mengarah kemana. Mobil dinas tetap menunggu, tapi kali ini Nadia memilih berjalan kaki di trotoar dekat kantor. Sepatu hak tingginya menapak pelan di atas paving yang licin. Kepalanya tertunduk, napasnya berat, seolah sedang menghindar dari dunia. Di telinganya, suara Raka seakan bergema, meski pria itu sama sekali belum bicara apapun yang mengaku bahwa dirinya adalah Raka. Tapi batinnya tahu. Sorot mata itu tak berubah. Cara tangan itu menggenggam alat, masih seperti dulu saat Raka memperbaiki lampu rumah, atau saat tangannya gemetar saat menerima surat cerai darinya. Semua itu kembali dalam sekali kedipan. Dan kini, Nadia tak bisa mengabaikannya. Ia kembali ke tempat tadi pagi. Jalan kecil di dekat proyek perumahan yang sedang dikembangkan perusahaannya. Mobil mogok, kap terbuka, dan pria itu berdiri di sana. Ia berdiri beberapa meter dari tempat kejadian tadi, mengamati suasana. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara motor lewat sesekali dan beberapa petugas proyek yang mulai berkemas. Tapi jauh di ujung jalan, di samping warung kecil beratap seng, ia melihat pria itu. Ia sedang duduk di kursi plastik merah, menyender ke tembok. Satu tangan memegang rokok yang hanya dibakar separuh, dan satu tangan lainnya memegang botol air mineral. Rambutnya basah, wajahnya tertunduk, lehernya sedikit terbuka, dan kalung itu tergantung jelas di sana, berkilau samar di bawah cahaya senja. Nadia menegakkan bahunya, menarik napas panjang, lalu melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti menarik beban bertahun-tahun. Tapi ia tahu, tak ada jalan untuk mundur. Ia butuh jawaban. Bukan hanya untuk membenarkan isi kepalanya, tapi juga untuk mendamaikan hatinya sendiri. Langkahnya berhenti sekitar 2 meter di depannya. Pria itu tak menyadari kehadirannya. Atau mungkin pura-pura tak sadar. Tapi Nadia tahu, detik ini akan menentukan banyak hal. Namamu siapa? Suara Nadia keluar pelan, tapi tegas. Pria itu mendongak. Mata mereka bertemu. Detik itu, waktu seolah berhenti. Jalanan menjadi sunyi. Bahkan suara motor di kejauhan pun tak mampu memecah ketegangan di antara mereka. Mata itu, mata yang dulu memandangnya penuh cinta, mata yang pernah menangis di hadapannya, mata yang kini memancarkan kehancuran, masih sama. Raka. Nadia tak bisa menahan lagi. Pria itu terdiam. Bibirnya sedikit terbuka, lalu menutup lagi. Ia berdiri perlahan. Kini mereka berdiri sejajar. Nadia mengangkat dagunya, mencoba bertahan sebagai Nadia yang baru, yang kuat, yang tak bisa disentuh siapapun. Tapi getar di dadanya terlalu nyata. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Kenapa kamu masih pakai kalung itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Butuh beberapa detik sebelum pria itu menjawab. Karena itu satu-satunya hal yang tidak pernah berbohong dalam hidupku, ucapnya lirih. Nadia terdiam. Raka menunduk, lalu menatap lagi dengan mata sendu. Aku nggak pernah bisa buang ini. Bahkan ketika aku kehilangan segalanya, kalung ini tetap aku simpan. Karena, hanya itu yang mengingatkanku bahwa aku pernah punya seseorang yang benar-benar aku cintai, meskipun aku menyakitinya. Suara Raka bergetar. Tapi bukan hanya suaranya. Hati Nadia pun ikut bergetar. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya suara lirih. Kamu tega sekali waktu itu. Aku tahu, jawab Raka cepat. Aku tahu, Nat. Dan aku nggak minta kamu maafkan aku sekarang. Tapi biarkan aku berdiri di sini. Biar kamu tahu bahwa aku nggak pernah pergi. Aku cuma terperosok. Nadia menggigit bibir bawahnya. Kamu pikir, setelah semua yang kamu lakukan, kamu bisa muncul lagi dan bicara seperti ini? Kamu pikir hidupku berjalan mudah setelah kamu pergi? Raka menunduk. Enggak, aku tahu kamu lebih kuat dari aku. Tapi, aku tetap doain kamu tiap malam.
Aku selalu titip namamu dalam doa. Bahkan, kalau suatu hari Allah kasih aku kesempatan untuk minta maaf, aku akan ambil itu. Nadia memejamkan mata. Air matanya akhirnya jatuh, meski ia cepat menghapusnya. Tapi hatinya sudah telanjur terbuka. Pertemuan itu menghancurkan benteng yang selama ini ia bangun. Dan di balik keruntuhan itu, ada luka yang belum benar-benar kering. Raka melangkah mundur. Maaf kalau aku ganggu hidupmu lagi, ujarnya pelan. Aku cuma kangen lihat kamu baik-baik aja. Lalu ia berbalik, meninggalkan Nadia di sana. Tapi tidak seperti dulu. Kali ini bukan Nadia yang pergi, melainkan dia. Dan entah kenapa, langkah itu justru membuat dada Nadia makin sesak. Malam turun perlahan di atas kota Jakarta, membentangkan langit kelam yang hanya dihiasi sisa-sisa lampu gedung dan suara kendaraan yang tak kunjung padam. Tapi di dalam unit apartemen lantai 25 yang sunyi, dunia seolah tak lagi punya suara. Hanya ada deru napas dan detak jantung yang kacau dari seorang wanita yang berdiri di depan jendela kaca besar, memandangi lampu-lampu kota dengan mata kosong. Nadia berdiri membeku. Tangannya menggenggam gelas wain yang tak disentuh sejak dituangkan. Ia bahkan tak sadar bahwa minuman itu sudah kehilangan dinginnya. Bukan karena ia sedang sibuk, tapi karena pikirannya terseret terlalu jauh. Ke masa yang semula ia kira sudah terkubur, ternyata hanya tertimbun. Wajah Raka tadi sore, suaranya, tatapan matanya yang sendu, semuanya berputar-putar dalam benaknya seperti potongan film lama yang terputar kembali tanpa kendali. Karena itu satu-satunya hal yang tidak pernah berbohong dalam hidupku. Ucapan itu menghantamnya lebih dalam dari yang ia perkirakan. Nadia menggigit bibirnya, menahan sesak yang kembali naik ke tenggorokan. Ia benci ini. Ia benci bagaimana satu pertemuan bisa merobohkan semua yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Ia telah membangun hidupnya di atas batu keras, logika, kekuasaan, kepercayaan diri. Tapi kini semua itu goyah hanya karena satu tatapan. Ia meletakkan gelas ke atas meja, lalu berjalan ke kamar, membuka lemari kecil di pojok ruangan. Dari sana ia menarik satu kotak kayu kecil yang tadi siang sempat ia buka, tempat di mana kenangan tersimpan, seperti luka yang tak pernah sembuh, hanya dibungkus rapi agar tak kelihatan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu foto lagi. Kali ini bukan foto pernikahan, tapi foto sederhana. Ia dan Raka duduk di warung makan pinggir jalan, wajah mereka polos, tertawa lepas. Raka saat itu masih mengenakan jaket biru jeans favoritnya, dan Nadia belum mengenal lipstik mahal. Mereka tertawa hanya karena sambal terlalu pedas. Bahagia karena hal-hal kecil. Nadia menatap foto itu lama. Ada rasa hangat yang menyelinap, tapi disusul dinginnya pengkhianatan. Rasa itu bertabrakan hebat di dadanya, menciptakan badai yang tak bisa ia redam. Kenapa kamu datang lagi, Ka? Gumamnya lirih, matanya basah. Ia duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya sendiri. Sebagian dari dirinya marah. Marah karena Raka muncul kembali ketika ia sudah berusaha melupakan. Tapi bagian lain dari hatinya justru merindukan kehadiran itu. Bagian yang dulu menangis malam-malam, berharap Raka datang mengetuk pintu dan memohon maaf. Bagian yang tak pernah mendapat penjelasan, tak pernah diajak bicara, hanya ditinggal dengan luka dan kecewa. Dan sekarang, Raka muncul, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai seseorang yang jatuh, terluka. Dan entah mengapa, itu justru membuatnya lebih sulit untuk membenci. Nadia berjalan pelan ke balkon, menatap langit. Udara malam menyentuh kulit wajahnya, dingin dan jujur. Ia menutup matanya dan memanggil nama Allah dalam hati, berharap diberi kejelasan. Selama ini ia pikir hidupnya cukup hanya dengan karir dan kekuatan diri. Tapi ternyata, ada luka batin yang tak pernah benar-benar ia urai. Jika memang ini ujian MU, ya Allah, tunjukkan mana yang harus aku buka, dan mana yang harus aku tutup selamanya. Pikirannya terhenti saat suara ponsel berdering dari meja kamar. Ia berjalan cepat, mengangkatnya. Di layar tertera nama, Dina, asisten pribadi. Nat, maaf ganggu malam-malam. Tapi tadi sore, setelah kamu keluar kantor, ada seseorang yang datang dan ninggalin pesan buat kamu. Dia nggak sebut nama. Tapi katanya, tolong sampaikan ke Bu Nadia, kalau dia ingin tahu yang sebenarnya, datanglah ke taman belakang Masjid Al-Hikmah jam 8 malam besok. Saya nggak akan ganggu lebih dari itu. Lalu dia pergi. Nadia terdiam. Orangnya siapa? Tanyanya pelan. Nggak bilang.
Tapi, kayaknya orang yang tadi bantu mobilmu mogok deh, Nat. Aku sempat lihat dari jauh. Wajahnya mirip sama yang kamu tunjuk pagi tadi ke Pak Herman. Nadia menelan ludah. Tangannya dingin. Taman belakang Masjid Al-Hikmah, tempat yang dulu sering mereka kunjungi di awal pernikahan. Tempat di mana mereka dulu berbagi roti hangat dan impian tentang rumah kecil. Hatinya kembali bergetar. Tapi kali ini, bukan karena marah. Tapi karena ada pintu masa lalu yang mulai terbuka. Dan Nadia tak tahu apakah ia harus menutupnya kembali, atau berani melangkah masuk. Ia menutup telepon, lalu duduk kembali di pinggir tempat tidur. Malam itu, ia tak tidur. Matanya menatap langit-langit, sementara pikirannya menimbang. Haruskah ia datang? Haruskah ia buka luka itu sekali lagi, hanya untuk tahu apakah Raka benar-benar menyesal, atau hanya sekadar nostalgia yang sesaat? Namun satu hal yang tak bisa ia bantah, rasa itu belum selesai. Dan mungkin, tak akan pernah benar-benar selesai jika ia terus membiarkannya menggantung. Langit malam tampak kelabu, tak berbintang, hanya diselimuti awan tipis yang menyamarkan sinar bulan. Angin berembus pelan, menggerakkan dedaunan di taman belakang Masjid Al-Hikmah, taman yang pernah menjadi tempat penuh tawa, dan kini menjadi saksi bagi dua jiwa yang terluka. Nadia berdiri di ujung jalan setapak taman, tubuhnya terbalut mantel krem panjang, tangan di saku, dan sorot matanya tajam menelusuri kegelapan di depan. Lampu taman menyala redup, hanya cukup terang untuk melihat bayangan seseorang yang duduk di bangku kayu tua di bawah pohon mangga besar. Raka. Ia duduk diam, tangan bertumpu pada lutut, tubuh sedikit membungkuk seperti menahan beban yang tak terlihat. Sejenak Nadia ingin berbalik, tapi hatinya tetap memaksanya melangkah. Entah karena ingin tahu, atau karena bagian dari dirinya yang selama ini menunggu kesempatan ini, walau dalam diam. Langkah sepatu Nadia terdengar pelan di atas batu kerikil, dan ketika ia akhirnya berhenti di depan Raka, pria itu perlahan mendongak. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini tanpa kejutan, tanpa kebingungan. Hanya dua pasang mata yang saling mengenali luka masing-masing. Terima kasih, sudah datang. Suara Raka nyaris seperti bisikan. Nadia tak menjawab. Ia hanya duduk perlahan di sisi bangku, menyisakan jarak di antara mereka. Jarak fisik itu kecil, tapi jarak batin terasa seperti puluhan kilometer. Hening menyelimuti mereka sejenak. Suara jangkrik di kejauhan seolah menjadi latar dari percakapan yang belum dimulai. Lalu, dengan suara parau, Raka mulai bicara. Aku nggak pernah tahu. Harus nyari kamu kemana setelah kamu pergi dari rumah hari itu. Aku coba cari kabar, tapi kamu hilang. Mungkin, karena kamu ingin benar-benar menghapus semuanya. Nadia tetap diam. Matanya tertuju pada tanah, tapi telinganya mendengar setiap kata dengan jernih. Aku nggak akan nyari pembenaran. Aku salah, Nat. Aku hilaf. Aku bodoh. Tapi, aku juga hancur waktu itu. Bisnisku gagal. Aku mulai banyak utang. Dan, saat aku mulai putus asa, datang satu orang yang pura-pura peduli. Aku lemah. Aku cari pelarian. Ia menarik napas panjang, menatap lampu taman yang berkedip pelan. Tapi malam itu, saat kamu buang kalung ini, katanya sambil menunjuk kalung di dadanya, aku sadar, itu titik balik semuanya. Aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintai aku tanpa syarat. Nadia memejamkan mata. Hatinya perih. Ia ingin marah, tapi tak ada amarah yang cukup besar untuk menutup suara lirih itu. Aku pergi. Gak bawa apa-apa. Aku pikir aku bisa hidup sendiri, mulai dari nol. Tapi hidup ternyata kejam. Aku jadi buruh bangunan, terus dipecat. Pernah jadi tukang parkir, tukang cuci motor. Aku tidur di emperan toko, makan dari sisa warung. Dan, aku layak, karena aku pikir, itu harga yang harus aku bayar. Raka mengusap wajahnya. Suaranya mulai pecah. Tapi satu hal yang selalu aku simpan, ya kalung ini. Setiap malam aku lihat ini, dan aku tahu, kamu gak layak disakiti seperti itu. Lalu ia menoleh ke Nadia. Aku gak pernah minta kamu nerima aku lagi. Gak pernah ngarep kita bisa balik. Tapi, aku cuma pengen kamu tahu, bahwa aku menyesal. Bahwa aku tetap doain kamu tiap malam. Supaya kamu sehat, bahagia, sukses. Karena kalau aku boleh jujur, aku gak pernah benci kamu. Justru, aku yang benci diriku sendiri. Nadia menahan napas. Air mata menetes diam-diam di pipinya.
Kamu tahu, Ka. Suaranya akhirnya keluar, serak dan pelan. Aku bangun dari kehancuran itu bukan karena aku kuat, tapi karena aku nggak punya pilihan. Karena kalau aku menyerah, maka semua yang kamu hancurkan akan jadi sia-sia. Raka tertunduk. Aku belajar berdiri sendiri, bangun sendiri, berdarah-darah. Tapi malam-malam aku menangis sendiri di kamar. Karena aku nggak ngerti, kenapa seseorang yang katanya mencintai aku, bisa ninggalin aku seperti itu. Hening lagi. Tapi kali ini, hening yang mengandung begitu banyak kesedihan yang tertahan selama 5 tahun. Aku nggak tahu harus apa setelah malam ini, lanjut Nadia. Aku belum tahu apa aku bisa memaafkan. Atau cuma butuh waktu untuk bisa bernapas lagi setelah tahu kamu masih hidup, dan ternyata selama ini menyimpan semua luka itu sendiri. Raka mengangguk pelan. Aku nggak minta keajaiban, Nat. Kalau malam ini cuma cukup buat kamu dengar penjelasan aku, itu pun udah lebih dari cukup buatku. Aku bisa tidur lebih tenang. Nadia menatap langit. Hujan tak turun, tapi dadanya basah. Ia tahu luka itu belum sembuh. Tapi setidaknya, malam ini ia mulai berdamai. Terima kasih, karena tidak membela dirimu sendiri, katanya lirih. Karena malam ini aku tahu, kamu bukan cuma jatuh, tapi kamu jatuh dan tetap bawa rasa bersalahmu. Mereka duduk di sana cukup lama, tanpa kata. Tak saling sentuh, tak saling menatap lagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa disebut cinta, tapi juga bukan dendam. Hanya dua orang yang sama-sama pernah patah. Akhirnya bertemu di tempat yang dulu mereka gunakan untuk membangun harapan. Dan di antara bayangan pepohonan, masa lalu mereka perlahan berubah. Bukan lagi sesuatu yang perlu disangkal, tapi sebuah bagian dari hidup yang akhirnya berani mereka lihat dalam diam. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa. Jakarta kembali sibuk, jalanan padat, gedung-gedung menjulang, dan orang-orang berlarian mengejar waktu. Tapi bagi Nadia, hari ini berbeda. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia bangun dari tidurnya dengan dada yang terasa lebih ringan, sekaligus lebih berat. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya sendiri. Wanita itu masih sama, tangguh, rapi, dan penuh wibawa. Tapi kini, di balik mata itu, ada getaran yang tak bisa ia abaikan. Pertemuan dengan Raka semalam bukan sekadar nostalgia. Itu seperti membuka lemari tua yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Debunya tebal, tapi isinya belum usang. Masih ada nyawa di dalamnya. Nadia berangkat ke kantor tanpa banyak bicara. Ia hanya memberikan arahan ke asistennya seperti biasa, memeriksa jadwal rapat, dan menyiapkan bahan presentasi untuk pertemuan dengan calon investor baru. Tapi pikirannya tak sepenuhnya hadir. Di sela-sela data dan grafik, pikirannya melayang kembali ke taman semalam. Kalimat-kalimat Raka terus terngiang. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa aku menyesal. Ia tak tahu kenapa kata-kata itu membekas begitu dalam. Bukankah dia yang disakiti? Bukankah luka itu seharusnya sudah terkubur? Tapi nyatanya, satu malam cukup untuk menghidupkan kembali semua pertanyaan yang tak sempat terjawab. Siang harinya, saat waktu istirahat, Nadia memanggil asistennya, Dina. Dina, kamu bisa bantu aku cari informasi? Asal bukan bocorin rahasia negara. Siap, Bu. Jawab Dina setengah bercanda. Nadia tersenyum tipis. Aku ingin tahu tentang seorang pria. Namanya Raka Ardiansyah. Dulu pernah punya bengkel kecil di daerah Cipete. Sekarang, katanya kerja serabutan. Aku ingin tahu, dia tinggal di mana, kerja di mana, dan apa saja yang pernah dia lakukan 5 tahun terakhir. Dina menatap Nadia dengan pandangan penuh tanya. Ada sesuatu yang penting, Bu? Nadia mengangguk pelan. Ada masa lalu yang perlu aku pahami ulang. Dina tak banyak tanya lagi. Ia tahu batasannya. Sore harinya, saat rapat selesai, Nadia duduk sendirian di ruangannya. Ia membuka komputer dan mengetik, Raka Ardiansyah, Bengkel Cipete. Tak banyak yang muncul. Beberapa data lama dari forum otomotif, komentar pelanggan yang sudah usang, dan satu artikel kecil dari 5 tahun lalu tentang kebakaran bengkel kecil yang ditengarai akibat korsleting listrik. Nadia membuka artikel itu. Bengkel Raka Motor hangus terbakar. Pemiliknya dilaporkan kehilangan seluruh peralatan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta. Pemilik tidak memberi komentar.
Jantung Nadia berdegup lebih cepat. Ia ingat, saat itu Raka memang mulai jarang pulang. Sering murung. Tapi ia tak pernah tahu soal kebakaran ini. Raka tak pernah bercerita. Atau mungkin saat itu, mereka sudah terlalu sibuk bertengkar hingga lupa bicara. Dina masuk membawa amplop. Ini, Bu. Saya dapat dari rekanan satpam kantor dan 2 driver ojek online. Mereka kenal sama Mas Raka. Katanya, dia sering tidur di masjid dulu. Pernah bantu-bantu di warung nasi dekat kampus. Lalu sekarang katanya sering bantu orang di bengkel kecil pinggir jalan, walau nggak digaji tetap. Cuma dikasih makan dan kadang uang rokok. Nadia membuka amplop itu. Di dalamnya, foto usang Raka sedang mendorong motor mogok, membantu seorang ibu tua di pinggir jalan. Di gambar lain, Raka sedang menuang bensin dari botol ke motor remaja. Matanya tampak kosong, tapi tangannya tetap sigap. Nadia menatap foto-foto itu lama. Bukan karena iba, tapi karena sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah bentuk. Dulu ia selalu bayangkan, jika mereka bertemu lagi, Raka akan tampil mewah, mungkin dengan istri baru, atau menjadi pria sukses yang sombong. Tapi kenyataannya yang datang adalah lelaki lusuh dengan mata lelah, namun kalung itu masih tergantung di lehernya. Dan itu yang membuat semuanya terasa tak adil. Seseorang mengetuk pintu ruangannya. Pak Herman, sopir pribadinya, masuk pelan. Maaf Bu, saya nggak mau ikut campur. Tapi boleh saya ngomong sedikit? Nadia mengangguk. Silakan, Pak Herman. Tadi pagi saya ketemu orang yang bantu mobil Ibu mogok. Dia sedang dorong becak. Saya samperin. Saya kasih uang, tapi dia nolak. Dia bilang, nggak usah, Pak. Saya sudah cukup. Terus dia senyum, lalu bilang, sampaikan salam untuk Bu Nadia ya. Semoga sehat terus. Lalu dia jalan lagi. Gitu aja. Nadia tak bisa berkata apa-apa. Hanya menatap meja dengan mata berkaca. Hati yang selama ini dingin dan tertutup, mulai mencair sedikit demi sedikit. Tapi justru disitulah letak ketakutannya. Karena ketika hati mulai terbuka, luka lama juga ikut terbuka. Dan belum tentu, semua luka itu bisa ditutup kembali tanpa nyeri yang lebih besar. Malam itu, Nadia kembali ke apartemen lebih awal. Ia duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang muncul malu-malu. Tangannya menggenggam ponsel, menulis pesan tapi tak dikirim. Raka, terima kasih karena tidak pernah menyalahkan aku. Aku sedang mencoba mengerti apa yang sebenarnya kamu simpan selama ini. Pesan itu ia simpan di draft. Ia belum siap mengirimkannya. Tapi satu hal pasti, Nadia tidak lagi menutup mata. Ia mulai menengok masa lalu, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberanian untuk memahami. Dan itu jauh lebih sulit dari sekadar memaafkan. Pagi itu, hujan turun pelan di pelataran rumah sakit tempat ayah Nadia dirawat. Sejak stroke kedua yang menimpa sang ayah 2 tahun lalu, Nadia rutin mengunjunginya setiap akhir pekan. Namun hari ini berbeda. Ada sesuatu yang mendorong langkahnya datang lebih awal. Bukan karena kondisi sang ayah memburuk, tapi karena rasa ingin tahu yang mendesak dari dalam hatinya. Setelah semalam memandangi draft pesan untuk Raka berulang kali tanpa berani menekan tombol kirim, Nadia bangun dengan kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Ia merasa ada bagian dari kisah ini yang belum lengkap. Potongan puzzle yang selama ini tak pernah ia pikirkan tiba-tiba muncul. Dari mana datangnya ketenangan rumah sakit yang tak pernah menagih? Bagaimana mungkin semua tagihan perawatan ayahnya selama 2 tahun bisa berjalan lancar? Bahkan ketika ia sempat terjebak dalam krisis keuangan proyek, langkah Nadia menyusuri lorong rumah sakit penuh kehati-hatian. Bau disinfektan menyergap hidungnya, membangkitkan kenangan saat pertama kali ia menandatangani surat tindakan medis darurat untuk ayahnya. Di ujung lorong, ia menemui perawat kepala, Bu Yuni, yang selama ini menangani administrasi dan mengenalnya cukup dekat. Bu Yuni, boleh saya tanya hal sedikit pribadi? Tanya Nadia lembut, mencoba menyembunyikan kecanggungan. Perawat itu tersenyum ramah. Tentu, Bu Nadia. Ada apa? Nadia menarik napas. Selama 2 tahun ini, semua tagihan ayah saya, terutama saat saya sempat menunda pembayaran beberapa kali, itu ditangani oleh siapa? Maksud saya, ada pihak lain yang pernah bantu. Bu Yuni tampak terkejut. Ia membuka catatan di komputer, mengetik cepat, lalu menoleh pelan. Memang, ada satu nama yang beberapa kali membayar sebagian besar tunggakan. Tapi saya kira itu dari keluarga ibu juga. Katanya ragu-ragu. Siapa?
Namanya, Raka Ardiansyah. Dada Nadia seolah diremas. Ia terpaku. Nama itu terdengar seperti guntur yang jatuh tepat di atas kepalanya. Tangannya mengepal, mencoba menahan gejolak emosi yang langsung menyeruak tanpa permisi. Kapan terakhir dia membayar? Suaranya mulai gemetar. Bu Yuni memeriksa layar. Bulan lalu, sejumlah 5 juta untuk rawat inap dan biaya terapi lanjutan. Sebelumnya juga ada transfer-transfer kecil sejak tahun lalu. Semuanya atas nama yang sama. Kadang lewat transfer, kadang datang langsung bawa uang tunai. Nadia menunduk. Matanya panas. Ia merasa terjebak antara marah, bersyukur, dan hancur. Selama ini ia mengira Raka telah lenyap dari hidupnya tanpa jejak. Tapi ternyata tidak. Raka tidak hanya menyimpan kalung itu. Ia juga diam-diam menjaga orang yang paling berarti dalam hidup Nadia. Tanpa pernah menyebut, tanpa mengungkit, tanpa meminta pengakuan. Bu Yuni, maaf, waktu dia datang langsung, biasanya kapan? Biasanya malam. Sekitar jam 8, kadang lebih larut. Waktu itu saya sempat heran. Dia datang dengan pakaian sederhana. Bahkan pernah hujan-hujanan. Tapi dia selalu bilang, tolong jangan bilang siapa-siapa. Saya cuma ingin bantu, bukan cari pujian. Air mata Nadia jatuh seketika. Ia menutup wajahnya dengan tangan, berusaha tak terlihat rapuh. Tapi emosi itu tak tertahankan. Bukan karena kebaikan Raka membuatnya luluh. Tapi karena ia sadar, selama ini ia menyimpan kemarahan yang salah arah. Ia membangun benteng dari batu, padahal yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk melihat bahwa mungkin tidak semua orang yang menyakitimu itu berhenti mencintaimu. Bu Nadia, Anda nggak apa-apa? Tanya Bu Yuni pelan. Nadia mengangguk, meski wajahnya basah. Saya cuma belum siap tahu bahwa seseorang yang saya benci ternyata masih peduli diam-diam. Ia berdiri, mengucap terima kasih singkat, lalu melangkah cepat keluar dari ruang administrasi. Sepanjang lorong, pikirannya berkecamuk. Setiap langkah terasa berat. Ia tak lagi yakin apa yang harus ia rasakan. Rasa bersalah, marah, terharu, semuanya saling bertabrakan, menciptakan kekacauan di dalam dirinya. Di lobi rumah sakit, ia duduk di kursi tunggu dan membuka ponsel. Kali ini, ia membuka kembali draft pesan itu. Tapi bukan untuk menghapus. Tangannya mulai mengetik. Aku baru tahu kamu bantu ayahku selama ini. Kenapa nggak bilang apa-apa? Kak? Kenapa diam-diam? Kamu pikir aku nggak berhak tahu? Ia menatap pesan itu lama, lalu menghapus kalimat terakhir. Ia ganti. Terima kasih, karena selama ini kamu tetap di dekatku, bahkan ketika aku tak tahu. Ia tekan tombol kirim. Pesan itu terkirim. Beberapa detik, tak ada balasan. Lalu layar ponselnya menyala. Raka, aku nggak ingin kamu merasa berutang. Aku cuma ingin menebus kesalahan yang dulu nggak sempat aku perbaiki. Tapi kalau kamu sudah tahu sekarang, aku bersyukur. Karena aku nggak pernah benar-benar pergi. Nat, hanya bersembunyi, di balik jarak dan doa. Nadia menutup ponsel, menengadahkan wajahnya ke langit-langit lobi yang putih. Mata hatinya mulai melihat lebih jelas. Bahwa kebaikan yang tulus tak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia muncul sebagai diam yang paling dalam. Sebagai tindakan yang tak diminta. Sebagai cinta yang tak pernah benar-benar padam, meski dibakar waktu dan kesalahan. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, Nadia bertanya pada dirinya sendiri, bukan apakah ia masih membenci, tapi apakah ia masih mencintai? Langit sore itu berwarna oranye pudar, seakan menyimpan tangis yang tak jadi tumpah. Angin mengibaskan daun-daun kering di pelataran rumah tua sederhana di pinggiran kota, tepat di belakang bengkel kecil yang nyaris tak tampak dari jalan utama. Bangunan itu sudah reot, catnya terkelupas, dan beberapa bagian atapnya bocor. Namun di bawah pohon ketapang yang menaungi halaman, ada 2 kursi plastik yang sengaja diletakkan menghadap matahari tenggelam. Raka duduk di salah satu kursi itu, mengenakan kemeja lengan panjang lusuh dan celana jeans yang warnanya mulai pudar. Tangan kirinya memegang cangkir kopi hitam, sementara tangan kanannya tampak menggenggam sesuatu yang berkilau. Kalung cincin itu, yang kini tampak sedikit lebih bersih dan seperti baru saja digosok dengan hati-hati. Ia belum tahu apakah Nadia akan benar-benar datang seperti yang ia harapkan. Tapi ia menunggu, tanpa ekspektasi. Hanya berharap bahwa luka yang pernah ia ciptakan bisa punya ruang untuk dijahit kembali,
meski benangnya tak akan sama lagi. Mobil hitam berhenti di ujung gang. Dari dalamnya, Nadia keluar perlahan. Ia tak mengenakan blazer atau sepatu hak tinggi seperti biasa. Hari itu, ia datang hanya dengan kemeja putih longgar, celana kain, dan wajah yang lebih tenang, meski sorot matanya tetap menyimpan badai. Raka berdiri, tapi ia tak melangkah. Ia membiarkan Nadia datang sendiri, dengan langkahnya sendiri. Dan saat wanita itu akhirnya berdiri hanya 2 meter darinya, tak ada kata sapaan. Hanya tatapan yang bicara lebih banyak dari 1000 kalimat. Aku sudah tahu semuanya, ucap Nadia pelan. Tentang ayahku, tentang malam-malammu di rumah sakit, tentang uang yang kamu sisihkan, meski kamu sendiri hidup susah. Raka menunduk. Aku nggak pernah niat buat kamu tahu. Aku cuma pengin merasa berguna, walau kamu nggak lihat. Nadia menarik napas panjang. Kenapa harus diam? Raka mengangkat wajah. Karena aku nggak ingin kamu memaafkanku karena kasihan. Aku ingin kamu bebas memutuskan, tanpa beban. Kalau aku muncul sebagai penolong, itu tidak jujur. Aku hanya ingin jadi seseorang yang tetap mencintaimu, meski dari jauh. Itu saja. Nadia duduk di kursi di depannya. Tangannya bermain di pangkuan. Wajahnya serius, tapi suaranya lembut, seperti air yang meresap ke tanah kering. Lalu kenapa sekarang mengizinkanku tahu? Raka terdiam sejenak, lalu berkata, karena aku mulai sadar sembunyi juga bentuk pengecut. Dan kalau aku ingin kamu benar-benar tahu siapa aku sekarang, aku harus berani terbuka, meski itu berarti kamu akan pergi lagi. Hening. Angin meniupkan bau kopi yang mulai mendingin. Di kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar samar. Tapi di antara mereka berdua, yang ada hanya waktu, dan luka yang mulai mencoba sembuh dengan perlahan. Aku pernah berpikir, Kak, suara Nadia sedikit bergetar. Kalau kita bertemu lagi, aku akan membentakmu, akan menamparmu, akan mengatakan semua sakitku, semua kecewaku. Tapi kenyataannya, saat aku melihatmu seperti ini, aku justru tidak punya kekuatan untuk marah. Raka menatapnya. Matanya basah. Karena aku tahu, kamu lebih hancur dari yang aku bayangkan, lanjut Nadia. Dan kamu memilih untuk tidak menunjukkan itu. Kamu memilih tetap menjaga aku dari jauh. Bukan sebagai suami, bukan sebagai mantan, tapi sebagai manusia. Air mata akhirnya jatuh di pipi Raka, tanpa suara. Aku nggak pantas, Nat. Aku tahu itu. Nadia menggeleng pelan. Bukan soal pantas atau tidak. Ini tentang bagaimana kamu tetap memegang sesuatu yang bahkan sudah hilang dari hidupmu. Aku. Kamu tetap jaga, tetap lindungi, walau aku bahkan tak tahu. Raka menyentuh kalung di lehernya, lalu melepaskannya perlahan. Ia memandang kalung itu lama, lalu menggenggamnya erat. Aku nggak punya apa-apa, Nat. Aku bahkan nggak bisa kasih kamu rumah. Aku nggak bisa janjikan kehidupan mewah seperti dulu. Tapi kalau kamu beri aku kesempatan, aku akan belajar mencintaimu dengan cara yang baru. Bukan dengan janji, tapi dengan hidup yang jujur. Ia membuka tangannya, memperlihatkan kalung itu. Aku nggak punya cincin, tapi aku masih punya ini. Aku tahu ini bukan lamaran mewah. Tapi, biarkan aku mulai lagi. Dari titik yang paling rendah, dengan cara paling sederhana. Nadia menatap kalung itu. Kalung yang dulu ia lempar dengan marah. Kalung yang dulu menjadi simbol luka. Tapi kini, kalung itu telah berubah menjadi bukti bahwa waktu bisa menghancurkan dan menyembuhkan dalam waktu yang sama. Ia tak segera menjawab, tapi ia berdiri, mengambil kalung itu perlahan dari tangan Raka, dan menggenggamnya dengan erat. Aku belum tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin kehilanganmu 2 kali. Raka menunduk, tak bisa berkata-kata. Dan di sore yang sederhana itu, tanpa musik, tanpa lilin, tanpa pelaminan, mereka berdiri di bawah pohon tua dengan perasaan yang lebih murni dari 5 tahun lalu. Karena kini, mereka tidak lagi saling membutuhkan untuk menjadi utuh, tapi memilih untuk menyembuhkan bersama sebagai 2 orang yang telah melewati badai dan masih berdiri. Beberapa minggu setelah sore itu, kehidupan terasa melambat bagi Nadia. Namun anehnya, ia tidak merasa tertinggal. Justru di pelambatan itulah ia merasa bisa bernapas lebih dalam, berpikir lebih jernih, dan mencintai dengan cara yang tidak terburu-buru. Mereka tidak buru-buru kembali sebagai pasangan.
Tidak buru-buru saling menyebut, kita. Tapi yang jelas, Nadia dan Raka sudah mulai membangun jembatan. Jembatan itu kecil, tapi kuat, jujur. Dan setiap hari, keduanya berjalan di atasnya pelan-pelan. Sore itu, Nadia duduk di teras rumah Raka, rumah kontrakan kecil dekat bengkel tempat Raka membantu teman lamanya bekerja. Di tangannya, segelas teh manis hangat. Di sebelahnya, Raka sedang mencuci motor pelanggan. Bajunya basah, tangannya kotor, tapi senyumnya tenang. Nadia hanya memperhatikannya. Dalam diam, ia merasa seolah waktu memeluk mereka. Tak ada gemerlap, tak ada karpet merah. Tapi ada rasa yang bertumbuh, bukan karena diburu cinta, tapi karena dibangun di atas penyesalan dan penerimaan. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar pria tua dengan jas lengkap dan tongkat di tangan. Seorang sopir membukakan pintu. Raka langsung terdiam begitu melihat pria itu. Nadia menoleh. Siapa dia? Raka buru-buru melepas sarung tangan, menyekat tangannya, lalu berjalan mendekati pria itu. Pak Handoko. Nadia berdiri. Pria tua itu menatap Raka dengan mata tajam namun penuh rasa hormat. Kamu sudah cukup lama menghindar, Ka, katanya tenang. Tapi waktumu habis. Aku tak bisa tahan dewan direksi lebih lama. Perusahaan butuhmu kembali. Nadia bingung. Perusahaan. Pak Handoko mengangguk. Raka adalah anak angkat saya. Saya pendiri PT Global Eka Tama. 5 tahun lalu, saya serahkan posisi direktur utama ke dia. Tapi dia menolak. Dia bilang, dia tidak pantas, dan malah menghilang setelah pernikahannya gagal. Nadia membeku. Waktu itu saya marah. Tapi belakangan saya tahu, dia sedang menghukum dirinya sendiri. Raka menunduk. Saya bukan orang baik, Pak. Saya harus belajar jadi manusia dulu sebelum jadi pemimpin. Pak Handoko mendesah. Dan kamu sudah melakukannya. Dengan cara yang terlalu keras. Nadia tak bisa berkata apa-apa. Dunia seakan membalik dalam sekali kedipan. Raka, pria yang hidup sederhana, bekerja di bengkel, mencicil nasi bungkus, ternyata adalah pewaris salah satu perusahaan logistik terbesar di Asia Tenggara. Raka menoleh ke Nadia. Tatapannya penuh permintaan maaf. Aku nggak cerita karena aku takut. Takut kamu akan melihatku sebagai orang yang bersembunyi di balik kemewahan, bukan sebagai seseorang yang benar-benar berubah. Nadia mendekat. Suaranya pelan, tapi tegas. Ka, kamu pikir aku mencintaimu karena kamu susah? Atau aku hanya mau dekat karena kamu jatuh? Ia menatap mata Raka dalam. Aku mencintaimu karena kamu memilih jujur. Karena kamu tetap menanggung malu, menanggung berat, dan tidak pernah menyalahkan siapapun. Kamu punya kuasa untuk hidup enak, tapi kamu pilih jalan yang kasar. Dan itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Raka terdiam. Wajahnya gemetar. Kalung yang dulu tergantung di lehernya kini tergenggam erat di tangannya. Pak Handoko menyela. Saya akan kembali ke kantor. Tapi tawaran ini tetap berlaku. Kamu putuskan sendiri, Ka. Dunia mungkin sudah berubah, tapi darah di nadimu tetap darah pejuang. Jangan buang itu. Pria tua itu kembali ke mobil dan pergi. Keheningan menyelimuti halaman. Raka menarik napas panjang. Aku nggak ingin kamu hidup dalam bayang-bayang kekayaanku, Nat. Aku juga nggak ingin kamu merasa tertipu. Nadia menggeleng. Yang menipuku adalah diriku sendiri. Saat dulu berpikir kamu hanya lelaki biasa yang menyakitiku. Tapi hari ini aku tahu. Kamu laki-laki luar biasa yang memilih jatuh untuk belajar berdiri. Raka menunduk. Di tangannya, kalung itu ia genggam lebih erat. Aku mungkin belum siap jadi direktur lagi, katanya pelan. Tapi aku siap jadi suami. Kalau kamu izinkan aku belajar mencintaimu dari awal. Nadia tersenyum. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena akhirnya, hatinya pulang. Kalau harus mulai dari nol, aku mau jalan bareng kamu. Jawabnya, bukan karena kamu siapa, tapi karena aku tahu kamu sudah benar-benar jadi orang yang berbeda. Raka membuka genggaman tangannya, lalu kalung itu ia kalungkan ke leher Nadia. Bukan sebagai simbol masa lalu, tapi sebagai tanda bahwa cinta yang pernah patah, kini tumbuh lagi.